Ya, teman-teman. Jadi di bulan ini pembahasan kita tentang komunitas. Hari ini kita akan bahas tentang penyelesaian konflik, pemulihan hubungan dalam komunitas. Nah, Recording hari in ini aku progress. ditemenin sama Feli. Aku nggak sendiri. Feli mungkin boleh say hi dulu, Fel. Halo, Teman-teman juga. shalom teman-teman. Selamat malam. Malam. Oke. Nah, kita mau mulai sama-sama, tapi kita mulai dalam doa ya, teman-teman ya. Kita doa dulu, aku pimpin dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam ini Tuhan, kalau kami masih boleh dikumpulkan di ruang Zoom ini Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Nila dan Feli hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau ngomong buat setiap kami. Biar yang mendengarkan juga Tuhan, menyiapkan telinga, menyiapkan hatinya, buat benar-benar dapetin rema yang bisa dibawa pulang Tuhan malam ini. Percaya Tuhan, semuanya malam ini Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin, Roh Kudus-Mu turun untuk membimbing setiap kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, jadi masuk ke tema kita ya, tentang komunitas di bulan ini. Jadi malam ini kita membahas tentang pemulihan hubungan dalam komunitas. Nah, boleh di next. Jadi yang penting kita tahu dulu nih teman-teman, komunitas itu apa sih sebenarnya? Komunitas, yang bahasa Inggrisnya adalah community, itu terdiri dari dua kata. Itu adalah common dan unities. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan, misi, dan nilai yang sama. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, di luar sana tuh banyak ada komunitas sepeda, ada komunitas cupang juga mungkin, yang kalau sepeda apa? Komunitas sepeda yang ngomong tentang sepeda, ngomongin, oh ya kapan kita sepedaan? Terus cupang, oh ya koleksi terbaru kamu apa? Tapi kita di sini, dikumpulin malam ini, itu sebuah komunitas rohani. Jadi komunitas rohani itu buat apa? Buat ngomongin Tuhan, buat memuliakan dan memuji Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, boleh di next juga. Kalau kita lihat sama-sama ya, ini adalah lambangnya KSY nih, komunitas sahabat Yesus, yang teman-teman kenalnya sebagai KSY. Nah, kalau kita lihat nih, di sini tuh ada orang-orangnya beda warna semua. Jadi di sini tuh ya, yang hijaunya misalnya Francisca, yang oranye Karen, yang warna kuning Amoy, warna oranye Nila, hijaunya itu Feli. Nah, semuanya itu beda-beda, beda warna, nggak ada yang sama. Maupun ibaratnya kita hampir mirip nih karakternya, teman nggak ada yang sama 100% teman-teman. Kita semua berbeda. Tapi kita semua dalam komunitas sahabat Yesus itu merangkul dan juga saling berpegangan tangan buat saling support. Buat apa? Tujuan terakhirnya adalah yang di tengah, itu salib. Menyerupai seperti Yesus Kristus. Jadi kita tuh bukan cuma rajin bersekutu aja, tapi kita juga benar-benar mau sepakat buat menjalani visi yang ada dalam Tuhan, yang visi Tuhan yang percayaan buat setiap kita. Nah, boleh di next juga, di Matius 5 ayat 14, yang mungkin teman-teman kalau udah ngikut sejak awal bulan ini, ada Andreas yang sharing tentang ini juga, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau teman-teman lihat, itu ada sekumpulan terang yang ada di atas bukit, gitu, yang di bawahnya gelap semua. Jadi kalau misalkan kita sebagai komunitas, itu adalah terang-terang itu. Jadi setiap kita punya hubungan sama Tuhan, dan kita menjadi terang, dan kita bersatu. Jadi kalau kota itu apa sih yang membedakan kota dengan sekedar lampu bohlam satu sendirian gitu. Mereka itu bersatu. Mereka punya kesatuan buat sama-sama mengalahkan kegelapan yang ada di bawah situ semuanya. Semuanya itu gelap. Jadi kita komunitas bersatu buat berpegang tangan, ada kesatuan buat kita melawan kegelapan-kegelapan itu. Boleh di next. Nah, kita lihat juga dari Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita lihat nih ya, ilustrasinya kayak gini. Ini ada pisau sama besi. Jadi kalau kalian tahu kan pisau itu harus diasah supaya tajam. Ngasahnya itu menggesekkan antara ujung-ujungnya. Jadi digesekin supaya tajam. Nah, itu namanya mengasah. Beda yang namanya dengan mengadu. Mengadu itu, kalau misalkan mengasah itu kayak gini, teman-teman kelihatan nggak ya? Ini kalau mengasah itu di ke samping kayak gini, kalau mengadu itu dipukulin ujung-ujungnya. Jadi, kalau yang namanya dalam komunitas,
Kalau yang namanya kita, yang orang-orang lain, maksudnya yang orang-orang yang punya beda karakter, beda sifat, beda pemikiran, itu bersatu, pasti ada yang namanya gesekan. Ada bintang kecilnya ya, kalau intim, kalau deket, kalau kenal. Kalau misalkan nggak kenal, kalau nggak deket, cuman misalkan, kamu lagi apa, kamu makan apa, terus udah selesai. Nah itu rasanya nggak akan ada gesekan itu, karena ya nggak sedekat-dekat itu juga gitu. Tapi saat dekat, itu punya ada gesekan untuk menajamkan. Jadi tujuannya baik. Kalau pisau digesekin untuk tajam supaya gampang memotong sayur, memotong buah. Nah kita ditajamkan untuk supaya kita lebih dewasa lagi, lebih serupa lagi sama Tuhan. Konflik yang menajamkan ini baik, teman-teman. Kalau misalkan pernah dengar mungkin ada konflik, itu baik emang, ya baik gitu, menandakan kalau kita dekat. Kalau misalkan konflik yang buruk tuh apa? Konflik yang buruk kayak tadi, itu tuh mengadu, dipukul-pukulin, jadi rusak. Boleh di next lagi? Jadi kalau kita lihat, kita simpulin dari yang tadi kita udah ngomongin ini, komunitas itu adalah banyak kepala dengan satu visi. Jadi kalau orang-orangnya banyak, tapi visinya sebenarnya cuma satu. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini ada tugas kecil juga, banyak kepala, banyak karakter, tidak jarang menimbulkan gesekan atau konflik. Boleh di next? Nah, kalau aku boleh sharing sama teman-teman, jadi saat ada konflik, bukannya aku kamu ya, bukannya yang kayak ya udahan, aku mau keluar dari sini, aku nggak cocok sama kalian, nggak, bukan kayak gitu teman-teman. Tapi jangan kabur. Ada konflik itu ada baiknya buat kita. Karena apa? Saat kita berkonflik, kita jadi tahu pemikiran orang lain, pribadinya kayak gimana, dan juga ekspektasinya orang lain tuh sama kita kayak gimana. Jadi saat ada konflik itu menunjukkan bahwa kita dekat dan kita mau untuk sama-sama belajar dan bertumbuh, diasah supaya lebih tajam. Jadi jangan kabur ya teman-teman. Jadi konflik itu bukan hal yang buruk, tapi ya pasti ada gitu saat kita memiliki hubungan yang intim dengan yang lainnya. Nah, boleh di next? Jadi kalau kita udah bilang, iya konflik baik buat menajamkan. Nah, terus tapi ada bahayanya juga. Bahayanya konflik yang tadi, yang mengadu itu ada bahayanya. Bahaya buat pribadi setiap kita, buat diri sendiri, sama buat kelompok. Jadi kalau buat diri sendiri, itu kita akan kehilangan sukacita dalam persekutuan. Kalau kita tetap hidupi konflik dan malah kita kayak masukin permasalahan itu dalam hati kita dan kita nggak selesain. Kalau kita lihat sama-sama dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau itu yang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan, itu yang dibuang. Jadi saat kita ada konflik, nggak menutup kemungkinan bahkan di hati kita sendiri tuh mengalami kepahitan sama leader kita, kepahitan sama teman sekerja, terus malah marah, malah bertikai gitu ya. Itu harus dibuang dan harus segera diselesaikan. Jadi yang Tuhan mau di ayat 32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi indah banget ya teman-teman, kalau dalam satu komunitas, kita bisa benar-benar tuh ramah, terus penuh kasih mesra, saling perhatian, saling tanya kabar, support dalam doa gitu, dan saling mengampuni. Jadi ya kita masih hidup dalam daging, kita semua sama manusia, kita masih berproses, kita masih banyak salah, tapi luar biasa ya kalau kita punya komunitas yang benar, di situ bisa mengingatkan kita malah kalau kita jalan ke arah yang salah. Nah, ada lagi bahaya bagi kelompok. Kalau dalam kelompok itu ada konflik yang masih nggak terselesaikan dan malah memecah belah. Bagi kelompok bahayanya itu akan tidak ada kesepakatan dan kesatuan hati untuk mencapai visi bersama. Sebenarnya kan kalau dalam kelompok kita mau saling pegangan tangan, kita mau saling merangkul gitu ya.
itu untuk mencapai visi bersama. Jadi kalau kita lihat dari Roma 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan, sumber ketukenan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang dimaui itu saat kita berada dalam kelompok, berada dalam komunitas yang Tuhan mau, itu kita memuliakan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Tapi saat kalau ada konflik yang masih belum terselesaikan dan malah itu membuat perpecahan, kita nggak bisa untuk melakukan ini. Jadi bahkan mungkin ada yang kayak, aduh aku ngeliat mukanya males, aduh aku udah segen deh untuk bareng-bareng masuk komsel lagi. Gitu. Jadi ada kepecahan gitu di sini, kepecahan di visi bersama dalam suatu kelompok, suatu komunitas. Boleh di next? Nah, kita harus ingat lagi, identitas kita siapa sebenarnya. Identitas kita anak-anak Allah, dan di Matius 5 ayat 9 tertulis, kalau berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu bukannya yang suka damai, karena semua orang juga suka damai. Bukannya yang hidup dengan damai juga, tapi yang bekerja mendatangkan kedamaian. Itulah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Tapi kalau dibilang, Kak, aku masih ada konflik, terus gimana aku harus hidup damai? Gimana caranya? Gitu. Nah, abis ini, Feli bakalan share cara-cara praktis gimana sih sebenarnya kita untuk menyelesaikan konflik itu dalam kelompok buat kita dan juga buat kelompok gitu. Nah, Feli, boleh Fel untuk di-sharing nih cara-cara praktisnya gimana? Oke, thank you Chinila sebelumnya nih untuk penjelasan ya kenapa konflik itu baik teman-teman sebenarnya untuk mendewasakan diri kita. Nah, boleh di next slide-nya. Nah, untuk yang pertama, ketika ada konflik, itu kan biasa kita lagi panas ya teman-teman. Kayak konflik itu biasanya ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa nggak enak. Terus biasanya kalau langsung merasa tersakiti, langsung jari telunjuknya muncul. Kayak, kamu ya, gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak baik, teman-teman. Kayak, kenapa sih jari telunjuk itu muncul? Karena kita merasa tersakiti, kita merasa dia yang salah. Aku tersakiti loh, tapi ingat, ketika jari telunjuk kita nunjuk ke orang lain, ada 3 jari loh yang nunjuk ke kita sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya saat ada konflik itu bukan cuma dia yang salah, tapi sebenarnya jangan-jangan banyaknya salah di kita gitu, karena nggak ada api kalau nggak ada asap gitu kan. Nah, jadi ketika ada konflik, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Pertama adalah bicara sama Tuhan dulu. Karena apa? Di Yakobus 4 ayat 11, di sini ditulis, aku bacain ya teman-teman. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Teman-teman, ingat loh, di saat kita di dunia ini, kita tuh bukan hakim, teman-teman. Hakimnya itu adalah Tuhan. Saat teman-teman ada konflik, merasa tersakiti, itu tuh yang harus teman-teman lakuin kalau misalnya ada kejadian kejahatan gitu. Yang teman-teman lakuin kan pasti lapor lah ya ke polisi gitu kan. Lapor, bawa ke pengadilan. Nah, polisinya tuh siapa sih gitu? Di dunia ini tuh bagi orang Kristen, polisinya itu adalah Tuhan, teman-teman. Jadi ketika kalian ada konflik, merasa tersakiti, itu kalian lapor sama Tuhan. Yang pertama kali kalian lakukan itu adalah kalian harus lapor. Doa, Tuhan, aku disakitin sama si A. Tuhan, aku kayaknya tadi nyakitin si A deh gitu. Walaupun kalian pun misalnya ngerasa nih sadar kayak, aduh kayaknya tadi perkataan aku nyakitin deh. Lapor, tanya Tuhan. Tuhan, aku ngerasa sakit sama dia, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku kayaknya tadi agak nyinggung si B deh. Apa ya yang harus aku lakukan? Gimana ya cara jalan keluarnya? Tuhan pasti kok nolong kita. Tuhan Roh Kudus pasti berbicara gitu sama kita. Cara terbaiknya gimana gitu untuk menyelesaikan si konflik itu. Bisa di next. Terus
yang harus kita lakukan adalah ambil inisiatif. Kenapa ambil inisiatif? Karena di Matius 5 ayat 23-24 ditulis, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di Alkitab loh, orang mau mempersembahkan berarti istilahnya udah di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita diingetin nih sama mau persembahan kan harusnya baik gitu ya, memberikan korban gitu kan kepada Tuhan, harusnya itu sesuatu yang baik gitu. Tapi Tuhan ngajarin loh di sini kayak kamu kalau diingetin saat kamu walaupun ingin berbuat baik gitu, menyembah Tuhan, tapi kamu diingetin kamu punya salah, ada hal yang belum diberesin, konflik yang belum diselesaikan sama saudaramu, kamu selesaiin gitu. Di sini nggak ditulis ya bagi yang menyakiti gitu. Enggak, berarti ini nggak ditulis kan kayak teringat hal yang ada di saudaramu. Maksudnya kalau walaupun kita merasa tersakiti atau kita merasa menyakiti orang lain, kita harus menyelesaikannya dahulu teman-teman. Karena konflik itu ketika didiemin itu bisa menjadi penghalang kita ke Tuhan gitu. Tadinya nih kita kalau mau persembahan, jalan kita ke Tuhan itu misalnya lebar kayak jalan tol. Tapi ketutup tuh kayak konflik. Lama-lama jadi gang kecil. Jadi jangan marah kadang-kadang kalau misalnya kita udah bawa persembahan, udah doa, udah nyembah, kok nggak nembus-nembus ya? Tuhan mana? Kok Tuhan kayaknya nggak denger ya doa aku? Bukan itu, coba koreksi dulu sebenarnya. Jangan-jangan ada konflik, ada permasalahan yang teman-teman timbul yang belum selesai, ada dosa, mungkin ada kepahitan sama orang yang belum diselesaikan di sekitar teman-teman, di komunitas teman-teman. Itu loh yang namanya bisa ngehambat doa teman-teman, persembahan teman-teman, rasanya kok nggak berbuah. Itu salah satunya. Jadi itu pentingnya. Karena kita harus ambil inisiatif gitu, teman-teman. Karena ketika kita ambil inisiatif, itu mau nggak mau masalah itu, konflik itu akan terselesaikan kan teman-teman. Jadi memperlebarlah jalan kita ke surga gitu. Komunikasi kita bakal tambah lancar. Nah, selanjutnya, next. Pakai telinga lebih dari mulut. Kita diberi 2 telinga, 1 mulut. Tandanya kita harus lebih banyak dengar teman-teman. Tuhan menciptakan kita pasti ada alasannya gitu ya. Menurut Mazmur 73 ayat 21-22 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ketika hatiku merasa pahit, di sini ketika kita ada konflik sama orang, bergesekan sama orang, hati kita tuh gampang banget panas. Hati kita tuh pahit, dan menurut Mazmur di sini, ketika kita merasa hati kita pahit, terluka, panas, marah, kita tuh seperti dungu. Kita bodoh gitu. Kita nggak mengerti apa-apa gitu. Ketika kita merasa hati kita pahit, di sini tuh kita otomatis pengen gitu, merasanya langsung otomatis refleksnya ke mulut yang berbicara gitu kan. Karena ketika kita pahit, apalagi orangnya malah nyenggol-nyenggol kita gitu kan. Ya gini deh, hewan, luka. Terus kamu senggol-senggol lukanya, apa nggak dicakar? Apa nggak digigit? Dicakar dan digigit dong teman-teman, gitu kan. Jadi kayak ketika kita ada konflik sama orang, kita harus bisa mendengarkan cerita orang itu juga gitu. Karena kalau misalnya kita ada konflik, dua-duanya main mulut, ya berantem, konfliknya tambah gede, bukannya selesai. Tapi ketika ada satu nih yang mau ngedengerin gitu, kita konflik, tapi aku mau deh coba ngedengerin kenapa sih bisa ada konflik ini menurut dia. Aku mau ngedengerin dulu gitu. Kenapa sih menurut dia aku ini salah apa sih di mata dia gitu. Nah, itu pasti akan mempermudah gitu, memperdingin suasananya gitu. Orang yang tadinya meluap-luap ketika didengerin, ketika udah capek pasti berhenti juga gitu kan. Kayak, oh iya, aku kayaknya udah capek deh, udah cukup ngomongnya. Baru dari situ teman-teman tuh bisa masuk kayak, oh iya, sorry ya,
kalau menurut kamu itu mungkin ada benernya, yang kamu bilang, maaf ya kalau ternyata aku kayak gitu. Tapi aku tuh ngelakuin ini, baru mulai coba jelaskan, menurut kamu kayak gimana. Kalau dia meluap-luap lagi, coba rem lagi gitu, coba dengerin lagi gitu. Di Amsal 19 ayat 11 juga dibilang, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi kalau kita diberikan akal budi, kita mau menjadi orang yang berakal budi, orang yang dianggap wise gitu kan, di hadapan Tuhan, kita harus sabar memang. Kadang-kadang jangan jadi pentol korek, kegesek sedikit muncul apinya gitu kan. Jangan jadi pentol korek, itu bukan yang namanya orang yang berakal budi gitu kan. Itu kebalikannya, karena orang yang berakal budi, diberikan akal budi sama Tuhan, dia pasti akan panjang sabar. Dia pasti mudah memaafkan gitu. Nggak jadi pentol korek yang kegesek sedikit langsung muncul apinya. Next, selanjutnya. Akuilah bagian dalam konflik. Yang kayak tadi, kalau udah ada konflik, meluap-luap, itu kita harus mendengarkan, bisa menerima. Karena kalau ada konflik, bergesekan, gak mungkin cuma si A yang ngegesek kamu juga pasti ngegesek si A. Gak mungkin itu dalam konflik cuma satu pihak yang salah. Jarang banget bener-bener satu pihak yang salah kalau konflik. Pasti di dua-duanya itu ada problemnya, teman-teman. Jadi harus mau bisa mengakui gitu. Oh iya, kayaknya tadi walaupun ya cuma sikap hati kita yang salah, itu kayak itu pun bagian kita gitu, atau cuma respon kita yang salah gitu. Itu tetap bagian kita yang salah dalam konflik itu, walaupun mungkin benar si A tuh yang lebih banyak salahnya, tapi pasti ketika konflik itu muncul, itu pasti ada respon yang salah dari kita, sehingga konflik itu bisa menjadi muncul gitu. Karena di Matius 7 ayat 5 sendiri dibilang, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Selumbar itu apa sih teman-teman? Selumbar itu kayak tipis, lapisan tipis gitu. Sedangkan yang di mata kita di sini dibilangnya balok gitu. Karena terkadang kita cuma bisa nih ngelihat gitu ya. Oh, kamu itu ya kayak gini, A, B, C, D, E, F, G gitu. Padahal kita nggak sadar di diri kita sendiri mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita omongkan ke saudara kita gitu. Nah, dari situlah kenapa kita harus bisa sering-sering introspeksi diri, sering-sering ngomong ke Tuhan dulu gitu. Tuhan, aku salah apa ya sampai muncul kayak gini gitu. Karena kita harus belajar ngeluarin balok dulu nih yang ada di mata kita. Baru kita bisa ngeliat gitu saudara kita ini posisinya di mana sih kayak gitu. Lalu, selanjutnya, selesaikan masalahnya, bukan orangnya. Ingat ya teman-teman, kalau ada problem, bukan orangnya yang kita selesaiin, masalahnya yang kita selesaiin. Jadi bukannya kabur gitu kan, begitu ada konflik, oh gue end. Nggak gitu. Itu masalahnya yang harus diselesaikan teman-teman. Bagaimana kamu berbicara itu sama pentingnya dengan apa yang kamu katakan. Nih kita baca Amsal 16 ayat 21 ya teman-teman. 11 ayat 21. Di sini dikarang nih lebih. Nih ya, coba deh teman-teman dengar. Cara apa yang aku sampaikan, bagaimana aku nyampein kalimat ini, itu berpengaruh dengan dibandingkan apa yang aku sampaikan. Lihat deh, itu monyet. Sama, lihat deh, itu monyet. Beda kan? Kayak yang pertama tuh kayak, lihat deh, itu monyet. Tapi kayak maksudnya nunjukin, lihat deh, itu monyet. Ada monyet tuh di situ, gitu. Kalau yang kedua, lihat deh, itu monyet. Kayak kita ngatain dia gitu kan, cuma beda intonasi dikit kayak berasa kita ngatain dia monyet. Lihat deh, itu nyet, gitu kan. Kayak kesannya kayak gitu. Kalau orang lagi sensitif, dikatain ada bicara kita salah, tersulut lah gitu kan. Kayak, lu ngatain gue monyet gitu kan. Maksud kita padahal ngelihat, di situ ada monyet gitu. Lihat deh, lucu gitu kan. Mungkin gitu kan.
Jadi kayak cara penyampaian kita itu berpengaruh teman-teman dibandingkan apa yang kita sampaikan. Karena satu kalimat kalau cara nyampeinnya beda, intonasi suara beda, volume suara beda, itu bisa ditangkapnya beda sama orang. Lalu perkataan yang baik itu membangun. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ketika kita ada konflik, kalau kita merasa kita lebih dewasa ya teman-teman, kita tuh harus bisa membangun, menyelesaikannya dengan membangun gitu loh. Perkataan-perkataan kita harus bisa membangun orang itu gitu. Ketika kita menyelesaikan, kayak kita harus bisa mengambil hikmatnya dari si konflik itu. Oh iya sih, oke, dari konflik ini aku jadi lebih tahu nih, ternyata selama ini ada yang jeleknya ini. Oh iya, maaf ya, kayaknya dari konflik ini aku tahu, aku jadi kayak gini. Tapi kayaknya boleh deh aku kasih saran. Kapan-kapan sepertinya kamu kalau ketemu orang kayak aku nih, lebih tipenya kayak gini. Soalnya lebih bagusnya kayak gini. Soalnya kalau menurut aku yang tadi kamu lakuin kayak gini. Perkataan membangun ketika konflik pasti ada sesuatu gitu kan, mendewasakan diri gitu. Ada perkataan yang harusnya bisa kita keluarkan yang membangun ketika kita menyelesaikan konflik itu. Bukannya meruntuhkan, bukannya langsung main salah-salahan. Kayak, iya sih, lu sih, gini, gitu. Lanjut. Bekerja samalah sesering mungkin. Konflik itu bisa hadir karena kita udah saling kenal, tapi tidak kenal benar-benar. Karena kayak kalau orang benar-benar baru kenal 1 bulan, itu aku kenal sih sama dia, tapi kita nggak tahu kan mungkin dalamnya seperti apa karena belum terlalu dekat gitu. Maka muncullah si konflik itu. Oh ternyata setelah aku deket banget sama dia, dia ada hal ini nih yang awalnya aku nggak tahu tentang si A. Jadi bekerja samalah sesering mungkin. Karena ini beda banget sih teman-teman. Versi The Message sama versi Indonesianya itu beda. Di Matius 5 ayat 9 versi The Message, itu dibilang, you are blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Kamu diberkati ketika kamu tahu bagaimana caranya bekerja sama dibanding berkompetisi atau bertengkar. Disitulah kamu dapat menemukan siapa dirimu sebenarnya dan tempatmu di keluarga Allah. Jadi ketika ada konflik itu, jadi kita tuh harus manfaatin konflik itu buat tahu siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Oh ternyata kayaknya aku masih pentol korek deh di hadapan Tuhan. Oh ternyata kayaknya aku dikasih konflik kayak gini, mungkin Tuhan pengen nyampein ini deh ke diri aku. Ini loh yang aku kurang, posisi aku, hubungan aku dalam Tuhan, kayaknya ini deh yang kurang karena konflik ini terjadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi konflik itu ada baiknya dan emang baik gitu. Ketika diselesaikan dengan benar, kita bisa tahu lebih diri kita tuh apa yang salah, apa yang harus diimprove dalam diri kita. Kayak gitu. Selanjutnya, tekankan rekonsiliasi, bukan solusi. Karena rekonsiliasi itu berfokus pada hubungan. Ketika kita konflik, masalah itu menyebabkan hubungan kita sama dia jadi renggang. Kalau solusi, dia hanya berfokus pada masalah. Jadi kayak ketika ada konflik, kalau kita ada masalah nih, kalau kita cuma fokus sama solusi, ya udah, misalnya kita buat project, terus tiba-tiba ada konflik, kita mementingkan solusi. Ya udah, sekedarnya aja, oh masalahnya bisa dibenerin sama ini. Tapi setelah masalahnya dibenerin, udah tetap hubungan kita sama dia renggang karena muncul konflik dan muncul si masalah ini. Tapi kalau kita rekonsiliasi, kita fokus pada hubungan kita. Gitu. Kita memperbaiki hubungan kita sehingga gimana dan hubungan kita tetap terjaga, tapi otomatis masalahnya juga selesai dong ketika kita hubungan kita udah baik sama dia, kita udah baikan,
kerja pun bakal lebih enjoy gitu kan. Ketika kita berkomunitas pun bakal lebih enjoy gitu. Ketika kita bisa menyelesaikan hubungan kita benar, otomatis kalau ada masalah apapun, kita lebih gampang justru memecahkan masalahnya gitu. Karena hubungan kita baik sama dia. Sama dia mah cincai lah, gue ngerti lah kalau sama dia muncul konflik kayak gini, misalnya gimana sih cara nyelesainnya? Cincai lah, sama dia mah gampang. Kenapa bisa muncul yang kayak gitu? Karena hubungan kita sama dia baik kan. Karena sebelum-sebelumnya mungkin pas ada konflik itu, kita nyelesain dengan memperbaiki hubungan kita, saling maaf-maafan dulu, saling pengertian dulu. Oh, menurut dia seperti ini, menurut kita seperti ini, rekonsiliasi hubungan. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya. You were made for community. Yang perlu diingat adalah kita itu dibuat untuk komunitas. Kita nggak bisa dapat komunitas yang benar-benar nggak bakal ada gesekan. Kalau kamu kabur, masuk komunitas KSY, konflik, langsung kabur, masuk komunitas lain, konflik, kabur lagi. Kapan kalian bisa menemukan tempat yang benar-benar buat diri kalian nyaman? Karena masalah itu akan terus ada sepanjang hidup kalian gitu. Jadi kalian itu memang dibentuk untuk komunitas, dan di komunitas itu bakal ada konflik, itu harus kita akui, teman-teman. Itu harus benar-benar kita tahu gitu, konflik itu bakal muncul gitu. Karena nggak ada ya yang namanya dua kepala. Anak yang kembar identik aja pasti ada perbedaan gitu loh. Apalagi kita yang nggak ada hubungan saudara sama sekali dengan komunitas kita mungkin. Itu pasti akan timbul masalah. Jadi solusinya adalah ketika timbul konflik, timbul masalah, harus kita selesaikan. Bukan ganti komunitasnya, bukan ganti orangnya, tapi selesaikan masalahnya. Itu sih teman-teman kalau dari aku. Selanjutnya, terima kasih, dan ini ada sedikit sharing, nanti kita habis gini akan breakout. Ada pertanyaan nih, apa sih pandangan kalian terhadap, boleh di-share? Nah, apa sih pandangan kalian terhadap konflik dalam komunitas atau kehidupan bersama? Yang kedua, share pengalaman konflik kalian dong yang sudah ataupun belum selesai gitu. Tapi sebelum kita breakout room, aku mau ajak teman-teman doa dulu yuk bareng-bareng yuk. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih atas pengajaran-pengajaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Di konflik itu akan selalu ada daripada komunitas, tapi kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau mengakui bagian kami dalam konflik itu. Kami mau menyelesaikan ya Tuhan konflik itu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang manis, karena kami anak-anak-Mu yang manis ya Tuhan, yang berakal budi yang Engkau berikan, mulut yang manis ya Tuhan, yang membangun satu sama lain. Gesekan itu kami percaya, konflik itu kami percaya akan membangun kami. Kami mau belajar. Tuhan, biarlah mulai pada dari malam hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan ya Tuhan kesabaran-kesabaran yang panjang ya Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat-hikmat lebih dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada komunitas kami. Sehingga hubungan kami tetap baik ya Tuhan satu sama lain. Sehingga kami dapat lebih dewasa ya Tuhan. Sehingga kami tidak mudah menunjukkan jari telunjuk kami kepada orang lain. Tapi kami mudah untuk mengintrospeksi diri kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang akan memprovide, Engkaulah yang akan memberikan itu kepada kami, karena Engkau telah mengajarkan itu kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.